A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan wawancara dengan Pak Abdul Hafidi terkait dengan politik Islam, was, tidak Islam terkait pertanyaannya seperti ini. Langsung saja. Menurut Bapak, apa pengaruh tokoh Islam terhadap politik Islam? Menurut saya, tokoh Islam dan pengaruh terhadap politik Islam ya itu karena itu dia katakan sebagai tokoh ya sangat luar biasa. Kita mengacu pada sejarah bahwa tokoh-tokoh yang mempengaruhi dalam politik Islam itu adalah seorang tokoh. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Rasulullah itu adalah tokoh luar biasa dan dalam mengembangkan politik Islam sangat berpengaruh. Kemudian para sahabat, para tabi'in itu sangat-sangat berpengaruh untuk mengembangkan politik Islam karena tokoh itu sebagai figur, sebagai panutan. Sehingga kalau punya imam, punya jamaah, itu akan lebih mempengaruhi pada jamaah yang menggunakan dalam satu politik. Nah, sehingga sangat berperan sekali tokoh-tokoh itu dalam kepentingan politik Islam. Nah, kalau kita mengambil identitas itulah yang saya enggak. Tetapi kalau politik khusus untuk mengembangkan ajaran Islam itu sangat boleh. Tetapi kalau politik secara nasional itu menurut saya kurang tepat karena ada politik identitas. Nah, politik identitas itulah yang perlu diluruskan bahwa ketika kita dalam suatu internal, misalkan suatu contoh organisasi yang terbesar di Indonesia ada NU dan Muhammadiyah, itu boleh ketika NU menekan identitas. Aku mau jadi gubernur, pilihlah aku orang NU. Itu boleh, karena partainya sendiri. Sama di Muhammadiyah, pilihlah aku sebagai wali kota atau bupati, saya orang Muhammadiyah, pilihlah aku. Jika nanti perkembangan identitas itu bisa dengan mungkin karena ada komunitas internal di masing-masing jamaah, maka itu boleh. Tetapi kalau untuk secara menyeluruh, itu perlu dibantunya namanya politik identitas. Ya, internasional tidak. Apa saja menurut Bapak tantangan politik Islam di era modern? Ya, tantangannya itu tadi hampir sama dengan yang saya sampaikan bahwa untuk meluruskan masyarakat kepada orang-orang yang betul-betul figur yang mempunyai sifat sidik tabligh amanah watonah tadi, misalkan itu diterapkan di masyarakat, tapi kadang-kadang masyarakat belum bisa menerima itu. Ini tantangan yang luar biasa. Sekali lagi tantangan di masyarakat era sekarang, era modern itu bersifat yang praktis. Idealisnya jangan dipakai. Ya taruhlah ada menurut saya sekitar 25% lah idealisnya. Yang pragmatis itu sekitar 75%. Maka perlu pengurusan ya insan. Sehingga politik-politik idealisme itu harus dikembangkan. Progres tugas kita bersama untuk meluruskan masyarakat agar betul-betul memilih pemimpin itu yang betul-betul bisa mengembangkan mana, bisa aspiratif, bisa sehingga orang bilang tidak jadi itu ingin mengembalikan modal. Tapi satu idealis yang perlu dibangun dalam masyarakat untuk meluruskan, untuk membangun prinsip membangun kerjasama antara pemimpin itu dengan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, menurut Bapak apa perkembangan politik kaum minoritas sama kembang lain dengan hadirnya politik Islam? Kalau kita berbicara politik Islam, sebenarnya golongan minoritas itu tidak mempersoalkan masalah itu. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW dengan perjanjian dengan Hudaybiyah, perjanjian dengan apapun, bahkan ketika kerajaan-kerajaan Islam itu bukan suatu perluasan peperangan wilayah, golongan minoritas tidak ada pertentangan sepanjang kita itu menerapkan sistem-sistem politik yang diajarkan ajaran Islam, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.
Karena prinsip politik dalam Islam itu bisa dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, akan memberikan manfaat bagi seluruh alam dan semuanya bisa mudah menerima. Itulah politik Islam yang dinamakan politik Islam. Minoritas tidak akan mempersoalkan sepanjang itu harus mulai garis-garis politik yang digariskan oleh Islam. Nah, di situ kan ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Menyeru, mengajak dengan hikmah, dengan bijaksana. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kita dengan Ya, lebih jelas. itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Nah, seperti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.